Pero. Pull. Oh. Ya. Halo gengs, balik lagi nih di podcast Abal-Abal. Nah, tema kali ini yaitu pendidikan tentang stop bullying. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, jujur saja, kadang kita pikir kalau ngejek temen itu suatu bercandaan, tapi kalau dinilai-nilai juga kita kurang etis lah kalau mengejek tentang yang tidak sesuai lah, ya mengejek orang tua, apa kekurangannya, ya itulah pokoknya yang menyangkut masalah keluarga itu ya tidak etis. Nah, kali ini kita mendatangkan narasumber dari teman saya, ya kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang bullying lah, karena kita juga bakal ngobrol santai bareng Mas Rehan yang saya dipanggil Bokir lah. Ya pastinya punya cerita dan tips seru buat kita semua. Nah, kita kali ini akan mempertanyakan tentang kejadian-kejadian bullying kepada Mas Rehan. Ya ini tentang bullying. Menurut kakak nih, apa sih sebenarnya bullying itu? Ya, sebenarnya bullying itu tindakan agresif yang disengaja You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. dan berulang yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok terhadap individu yang lain yang lebih lemah atau rentan. Suatu individu yang lebih lemah atau rentan. Kalau dari pengalaman kakak, ada nggak kejadian bullying yang kakak alami, apa kakak yang ngebully, apa dibully lah? Ya, kalau untuk pengalaman saya itu sebenarnya saya ngebully ada, untuk dibully juga ada. Lengkap lah ya, lengkap. Ya. Jadi kalau selama saya itu dibully itu bisa merusak mental kita, kesehatan. Depresi, karena depresi lah ya. Ya, depresi itu. Kalau kakak pas ngebully gimana? Tindakan Ya. apa yang kakak lakukan waktu pas kakak ngebully itulah? Untuk tindakan ya memukul, mengejek, merendahkan gitu. Itu kakak ngelakuinnya itu bareng-bareng apa secara individu? Untuk melakukannya saya begini, kelompok Kak. Individu. Oh, kelompok lah ya, Iya. rame-rame sama teman-teman lah ya. Iya. Nah, ya ini gimana sih cara kakak ngadepin antara bercanda sama bullying? Ngebedain bercanda sama bullying itu. Jadi gini, perbedaan antara bercanda dan bullying itu terletak pada niat, dampak, dan frekuensi. Bercanda umumnya bersifat ringan, nah, saling menyenangkan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang serius seperti kerusakan mental, kesehatan. Gengs, dengar, karena bullying itu dapat merusak mental guys. Jadi
stoplah bullying karena itu tidak baik. Nah, pernah nggak sih kakak lihat atau ngalamin bullying langsung? Bisa diceritain sedikit? Itulah. Untuk melihat ya, saya belum pernah kak untuk melihat. Karena ngelakuin sendiri lah. Iya, kalau menontonnya sendiri udah pernah saya. Pak, bullying itu apa saja sih? Baik buat korban maupun pelaku. Baik ini, jadi dampak bagi korban ini fisik seperti luka fisik, memar, luka, sakit kepala. Kasar lah ya ini. Iya. Itu secara kasar. Ya, misalnya. Dan untuk dampak bagi pelaku adalah psikologis, penurunan empati, pengingatan perilaku agresif, dan sosial, tidak disukai teman-teman, perilaku antisosial. Ya, dia ngebully itu bikin dia bangga lah kali ya. Ya, Dia bangga. kelihatan keren gitu. Oh, dan disegani sama orang-orang lah gitu ya. Ya, Tapi kalau menurut saya sih bully itu ya memang merusak guys. Jadi stop bully. Jangan anggap kalian apa ingin disegani, jangan guys. Itu ingin disegani jangan tentang fisik guys, jangan apa mengorbankan pihak lain lah. Kita berlomba secara ini aja kreatif apa lah guys ya. Belajar lah intinya. Nah, kalau kita lihat teman dibully itu sebaiknya kita ngapain? nah kalau kita melihat ada yang dibully nih kak, sebenarnya kita memisahkan, melerai. Melerai. Kok jadi gugup gini kak? Itu kak, melerai. Santai. Minum dulu kak. Minum nggak minum. Ya, jadi gitu kak, agar tidak ada misalkan mental yang jadi pada korban kemudian. Nah, selain fisik nih, bullying kan ada juga di medsos, kayak komentar yang nyakitin lah. Menurut kakak itu gimana cara ngadepin apa cyber bullying Gitu. yang ada di inilah medsos itulah. Untuk jadi itu kita mengatisnya ini kesadaran masing-masing kak. Itu kesadaran dirinya enggak yang suka membuli orang di sosmed itu dan sendiri ada pengalaman kekerasan itu, pengaruh lingkungan juga. So iyalah ya. Ya, jadi dia merasa diri dia nggak pernah salah. Gitu. Gitu. Guys, jadi kita jangan ngebully dari manapun lah. Jadinya stop bully berlomba secara ini aja kreatif apa lah guys ya. Belajar lah intinya. Nah, kalau kita lihat teman dibully itu sebaiknya kita ngapain? Nah, kalau kita melihat ada yang dibully nih kak, sebenarnya kita memisahkan, melerai. Ya, Kok jadi gugup gini kak? Itu kak, melerai. Santai. Minum dulu kak. Minum nggak minum. Ya, jadi gitu kak, agar tidak ada misalkan mental yang jadi pada korban kemudian. Nah, selain fisik nih, bullying kan ada juga di medsos,
kayak komentar-komentar yang nyakitin lah. Menurut kakak itu gimana cara ngadepin apa cyberbullying gitu. yang ada di inilah medsos medsos itulah. Untuk jadi itu kita mengatasinya ini kesadaran masing-masing lah, itu kesadaran dirinya enggak yang suka membuli orang di sosmed itu dan sendiri ada pengalaman kekerasan itu pengaruh lingkungan juga. So iyalah ya. Ya jadi dia merasa diri dia nggak pernah salah gitu. Jadi gitu. Guys, jadi kita jangan apa ngebully dari manapun lah. Jadinya stop bully. Apa langkah kecil yang bisa kita lakuin sehari-hari biar lingkungan sekolah lebih baik, aman, tentram dari bullying kak? Ya untuk langkah-langkahnya itu kak, kita harus ini saling menghargai pendapatnya teman agar tidak ada ini kesalahpahaman itu. Jadi kita merangkulah satu sama lain. Ajak yang dalam hal kebaikan lah ya. Kebaikan. Jika ada yang berantem, baiknya kita langsung kita ini Kita lerai lah ya. ya. Pesan terakhir nih dari kakak buat kita semua supaya berhenti bullying mulai dari diri kita sendiri. Ya untuk sana ya kita ini nanti bullying, stop bullying guys. Jadi jangan ada pembulian lagi agar tidak menimbulkan tidak ini apa merugikan suatu pihak. Nah guys, kali ini kita akan bicara santai lah ke Mas Rehan tentang bullying itu yang dia lakuin dulu gimana sama siapa gitu kan, waktu sekolah di mana. Nah, kita akan tanya-tanya guys. Nah Mas, waktu Mas Rehan ngebully itu waktu kelas berapa, apa masih belum sekolah apa gimana gitu? Ya waktu saya ngebully itu saya lagi ini kak SMP SMP kelas 9 waktu itu. Yang dibully itu teman sekelas apa beda kelas kak? Teman sekelas. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ini supir ya? Gak ada, samarin aja. Samarin aja lah, Samarin aja, ya. Boleh. Agus namanya. Oh ya, kicau. Nah, apa? Kenapa sih waktu itu kok bisa Agus yang kena bully itu? Apa dia punya kekurangan? Apa hal yang lain lah waktu itu? Ya jadi gini, nah waktu itu kenapa dia dibully? Karena dia itu orangnya ini loh, apa? Gimana gitu di kelas. Nah, terus saya sama teman-teman itu ini membuli dia itu. Culun lah ya, Ya, culun lah. istilahnya itu. Karena saya nggak ikut-ikutan kak dengan kawan saya, terus teman-teman saya ikutan gitu. Bawa ini, Bawa lingkungan lah ya. Iya, Bawa teman. bawa teman. Emang kalau lingkungan itu aku bener guys, kalau membuat kita jadi terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Ya, jadi kita harus ini bisa melawan arus dan mengikuti arus lingkungan gitu. Kita ambil, kalau kita juga harus milih-milih teman lah yang ngajak kita yang ke jalan yang benar. Nah, jangan pilih teman yang ngajarin kita sesat, itu nggak boleh guys. Ya itulah maksudnya, kayak pas inilah ikut-ikut ke jalan yang tidak baik lah, tidak. Jadi waktu itu apa cuma si korban itu doang yang terkena bully dari apa namanya, geng lah dulu ya? Iya. Ya, geng lah, dari geng-geng Mas ini
dari Mas Rehan? Apa Ada. ada orang lain? Ada orang lain mas, 2 orang yang kena bully itu orang. Itu memang masih satu kelas apa beda kelas? Ya itu semuanya satu kelas. Waduh. Nggak baik kan itu guys. Ya kalau boleh tahu apa aja sih yang dilakukan sama yang satu ini? Yang ini ya ini apa? Ngecek ya anak fisik gitu mas. Selain itu kalau dari luar kelas apa luar lingkungan sekolah gitu ada nggak hal-hal yang seperti itu yang dilakuin sama Mas sendiri? Kalau untuk saya sendiri nggak ada sih mas, paling ya canda sama kawan-kawan sendiri mas gitu. Paling ngecek gitu, paling Saling percaya lah kalau sama teman itu kan, apalagi kalau udah teman dekat itu kan nggak mungkin lah namanya tersinggung lah. Iya. Apa lah ya. Kalau udah teman dekat dari kecil gitu guys, ini kita juga harus milih-milih teman guys. Nah untuk podcast kali ini jadi intinya bullying itu bukan hal yang sepele, kita anggap bercanda, bisa jadi luka dalam buat orang lain kan. Mulai sekarang yuk kita coba lebih hati-hati dalam ucapan, perkataan, dan sikap kita terhadap orang lain. Nah, ingat stop bullying itu nggak harus hal besar. Kita melalui hal-hal kecil lah yang kita lakuin dalam kegiatan sehari-hari. Thanks buat Mas udah bisa nempatin diri ke sini ke podcast ya abal-abal inilah ya, walaupun kalau ada kekurangan minta maaf ya Mas. ya sama saya juga kalau ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf. Nah, jangan lupa guys, share ke teman-teman kalian biar teman kalian juga belajarlah dari sikap bullying itu. Makin banyak yang sadar kalau bullying itu harus berhenti. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay can and stay cool. Anjay.